करते हैं यार अब की बात तरीका हम बताएंगे कैसे दुश्मन. Halo kaum rebahan, kembali lagi bersama saya Babang Don Cuan. Kali ini kita akan again membahas film Indie, yang mana film ini masih diperankan oleh Babang Sahrul Khan. Film baku hantam ini menceritakan seorang agen intelijen dari Indie untuk menyelamatkan negaranya dari sebuah ancaman, yang mana kejadian demi kejadian terus dialami oleh sang aktor utama. Dikarenakan saya sedang tidak enak body, tak usah banyak omon-omon lagi. Siapkan bantal, posisikan rebahan, tariklah selimut Anda, dan selamat molor. Baca. Maksudnya selamat nonton. And now is nobar. Film dibuka dengan kemunculan dari petinggi agen mata-mata Pakistan yang bernama Jenderal Qadir. Terlihat kondisinya sekarang sedang divonis kanker leukemia. Usianya diperkirakan bertahan selama 3 tahun. Di dalam ruangan dokter itu, Jenderal Qadir menyaksikan berita bahwa India telah membatalkan pasal 370 tentang sebuah wilayah bernama Kashmir, di mana wilayah tersebut sudah sedari lama diperebutkan oleh India dan Pakistan. Mendengar hal itu, Jenderal Qadir pun naik pitam. Kemudian dia menelepon seorang mantan agen mata-mata India yang bernama Jim. Jenderal Qadir mengajaknya untuk bekerja sama dalam membalas tindakan semena-mena yang dilakukan India. Jim yang sebelumnya memang memiliki dendam pribadi terhadap pemerintah India langsung mengiyakan saja ajakan tersebut. 3 tahun setelah kejadian tersebut, salah satu anak buah Jim yang bernama Rafai sedang melakukan transaksi pembelian misil di Afrika. Di tengah terjadinya transaksi tersebut, Rafai diberitahu bahwa ada seseorang yang ingin mencarinya. Kini orang tersebut tengah dipukuli karena enggan memberitahu alasan mencari Rafai. Rafai kemudian menemuinya dan terkejut karena orang tersebut adalah Patan. Sosok yang dikira telah lama mati. Entah bagaimana kisah mereka di masa lalu, namun ketika melihat Patan, Rafai langsung menodongkan senjata kepadanya seakan ingin membunuhnya. Namun tiba-tiba dia kemudian bergegas menaiki sebuah helikopter dan membawa serta Rafai dengan cara mengikatnya di kaki helikopter. Dan inilah Patan. Scene kemudian berpindah ke New Delhi. Mantan senior intelijen India yang bernama Nandini Grewal menerima informasi mengenai Rubai atau Rubina Mohsin yang kini sedang berada di Paris. Tanpa pikir panjang, Nandini bersama anggotanya langsung melakukan penerbangan ke Paris. Saat berada di dalam pesawat, Nandini bercerita tentang Patan yang merupakan salah satu agen mata-mata India yang paling tangguh dan berpengaruh. Diceritakan pada 2 tahun yang lalu saat menjalankan misi di Myanmar, Patan nyaris terbunuh dan entah bagaimana dia masih bisa tetap hidup sampai sekarang. Di scene inilah diperlihatkan pasca peristiwa itu, diperlihatkan Patan yang sedang dalam proses pemulihan mengusulkan kepada Nandini untuk membentuk sebuah operasi riset dan rahasia yang bernama Joker, atau kalau disingkatnya itu JOCR. Patan meminta Nandini sebagai ketuanya lantaran perempuan itu sudah berhenti dari badan intelijen India yang bernama RAW. Nandini sempat menolak karena beranggapan akan sulit membentuk sebuah organisasi baru dan meyakinkan Kolonel Sunil selaku petinggi RAW. Akan tetapi Patan meyakinkannya bahwa organisasi JOCR akan jauh lebih mengesankan dibandingkan dengan RAW. Lantaran akan diisi oleh 6 agen terbaik yang dulu memilih pensiun dini dari RAW. Ke-6 orang tersebut tidak lain ialah Patan, Nandini, Joseph, Swechta, Raja, dan Rishi. Mengenai tugas JOCR sendiri, dikatakan bahwa organisasi ini akan bekerja untuk kepentingan India semata. Tentunya dengan kemampuan khusus, yaitu melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh organisasi lain. JOCR juga tidak terikat aturan batasan dan siapapun tidak bisa untuk menghentikan tindakan mereka. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka siap mati kapan saja
demi India. Setelah berhasil meyakinkan Kolonel Sunil, mereka ditugaskan untuk menghentikan aksi terorisme yang dilakukan organisasi teror swasta yang bernama Outfit X. Mereka menargetkan untuk menyerang sebuah pertemuan ilmiah di Dubai. Organisasi teroris itu mengincar presiden yang akan memberikan pidato dalam pertemuan tersebut. Sayangnya informasi tersebut meleset lantaran sasaran yang sebenarnya adalah dua ilmuwan yang sedang hadir di sana. Misinformasi itu mengakibatkan pengawalan para ilmuwan dialihkan untuk presiden. Alhasil para ilmuwan tersebut berkendara tanpa pengawalan. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh seorang pria bertopeng. Pria itu kemudian menempatkan senjata basoka dan duar! Dalam sekali tembakan mobil mereka pun terpental. Kedua ilmuwan tersebut langsung diringkus ke dalam mobil mereka. Setelah itu pun barulah kemudian diperlihatkan bahwa lelaki bertopeng itu merupakan Jim yang ternyata ketua Outfit X. Mendengar kabar tersebut, Patan bersama Rishi dan Raza langsung mengejar mobil yang dikendarai Jim beserta komplotannya. Terjadilah adegan kejar-kejaran di jalanan kota Dubai. Kedua mobil saling senggol-menyenggol layaknya partai politik. Naas mobil Patan tertabrak oleh mobil yang dikendarai Jim. Mobil Patan pun terjungkal dan terbalik. Dalam posisi sulit bergerak, Jim menghampiri Patan dan Rishi lalu memperkenalkan diri. Patan terkejut lantaran Jim dulunya juga seorang anggota RAW dan dikabarkan telah meninggal. Pada momen tersebut Jim juga mengatakan bahwa Patan dan rekannya hanyalah pemain, sementara Jim adalah seorang sutradara. Setelah itu, Jim menjauh dan menembakkan pistol ke arah bensin mobil tersebut hingga menyebabkan mobil meledak. Beruntung Raja datang tepat waktu dan berhasil mengeluarkan Patan dari dalam mobil. Jim yang berpikir Patan sudah mati berniat kabur dengan menggunakan helikopter. Jim juga berhasil memindahkan seorang ilmuwan ke dalam sana. Ketika hendak menaikkan satu ilmuwan lagi, Patan tiba-tiba muncul menggunakan helikopter lain. Akhirnya Patan berhasil untuk menyelamatkan ilmuwan tersebut. Perkelahian yang sangat sengit pun terjadi antara Jim dan Patan. Perkelahian tersebut berhenti ketika Patan membiarkan Jim pergi daripada membiarkan Jim mencelakai salah satu helikopter lainnya. Setelah itu, Patan kemudian bertemu dengan Nandini dan Kolonel Sunil. Ketika itulah Kolonel Sunil menceritakan mengapa Jim berkhianat. Beberapa tahun silam, Jim berhasil menyelamatkan 6 sandera India dari perampok Somalia. Jim melakukan hal tersebut sendirian. Sayangnya, aksi heroik Jim berujung malapetaka untuk dirinya sendiri. Para perampok tersebut berhasil menculik Jim dan juga istrinya yang sedang hamil. Mereka lalu meminta uang tebusan kepada Raw. Namun Raw menolak tebusan tersebut. Penolakan tersebut membuat Jim menyaksikan istrinya ditembak secara brutal oleh ketua perampok. Saat itu Jim untungnya berhasil menyelamatkan diri. Mendengar hal tersebut, Patan beranggapan bahwa Jim bisa menjadi malapetaka besar jika tidak dihentikan. Singkat cerita, mereka mendapatkan informasi tentang Rubai Mohsin, seorang dokter asal Pakistan yang diduga termasuk dalam komplotan Jim. Saat itu informasinya Rubai sedang berada di Spanyol. Patan pun langsung datang ke sana seorang diri. Di Spanyol, Rubai berhasil memikat Patan untuk bertemu dengan komplotan Jim, sehingga Jim bisa berbicara empat mata langsung dengan Patan. Jim kemudian menjelaskan bahwa anggotanya terdiri dari agen mata-mata terbaik dari berbagai negara. Namun Jim tidak memiliki anggota yang berasal dari India. Oleh karena itu Jim berencana merekrut Patan untuk masuk ke dalam komplotannya. Ajakan Jim tentu saja ditolak dan Patan langsung diserang oleh anak buah Jim. Tanpa diduga dia diselamatkan oleh Rubai. Sembari berusaha melawan komplotan Jim, Rubai kemudian menjelaskan jika dirinya adalah seorang mata-mata Pakistan yang sudah setahun menyamar menjadi anggota Jim. Alasannya menyelamatkan Patan karena ingin mengajaknya bekerja sama untuk mendapatkan Razmit. Razmit sendiri digambarkan sebagai iblis yang sangat sulit dihancurkan. Perlahan-lahan jumlahnya akan terus bertambah. Dengan kata lain, Razmit merupakan sesuatu yang sangat berbahaya dan saat ini berada di Rusia. Jim sendiri akan mengirim Razmit 7 hari lagi.
Akan tetapi, mencuri barang tersebut bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicuri. Barang tersebut terletak di sebuah berangkas menara penyimpanan. Berangkas tersebut memiliki sistem keamanan yang canggih dan super ketat. Untuk membukanya, perlu meletakkan kedua benda secara bersamaan. Singkat cerita, Patan dan Rubai menyusun rencana dengan sangat matang sehingga tidak ada kendala sedikit pun dalam membobol masuk sistem keamanan berangkas. Nah saja nasib buruk menimpa Patan saat Patan berhasil mengambil barang yang dimaksud dan menyerahkannya kepada Rubai. Pada saat itu juga Rubai malah menipu Patan. Sedari awal Rubai masih bekerja sama dengan Jim dalam menjebak Patan. Patan yang saat itu terperangkap di menara penyimpanan akhirnya tertangkap oleh kepolisian Rusia. Untuk menjaga diplomasi antara Rusia dan India, Nandini mengaku jika Patan bukanlah agennya. Patan yang mendengarkannya jelas sangat terkejut. Dia lalu dibawa menggunakan kereta api menuju penjara. Di perjalanan, Patan sepertinya akan dipukuli oleh narapidana lain dan terjadilah baku hantam hingga Patan jadi kewalahan. Saat sudah tidak bertenaga, datang Tiger yang membantu Patan. Tiger sendiri merupakan agen yang diperintahkan oleh Nandini, di mana pada saat Nandini menemui Patan di penjara Rusia, tujuannya sebenarnya adalah untuk memberikan informasi kepada Patan kalau dia akan mengirim bantuan untuk menyelamatkan Patan. Kembali ke masa sekarang, setelah Nandini dan anggotanya sudah mendarat, mereka pergi menemui Patan yang markasnya berada di antara pegunungan. Nandini kemudian memberitahu lokasi Rubai yang berada di Paris kepada Patan. Dengan bantuan Raja, Patan kemudian menemui Rubai dan mengajaknya berbicara empat mata langsung mengenai Razbit. Jika sebelumnya Rubai berbohong, kali ini Rubai menceritakan semuanya dengan jujur. Razbit sendiri merupakan sebuah sampel virus cacar yang sempat mewabah di masa lalu. Jim membutuhkan virus tersebut untuk segera dimutasi. Itulah sebabnya Jim sebelumnya menculik para ilmuwan karena hanya mereka yang mampu memutasinya. Jika sudah dimutasi, Jim berencana menyebarkan virus tersebut langsung ke India. Rubai juga memberitahu jika dalam rencana tersebut terdapat campur tangan Jenderal Kadir. Fakta itu pula yang membuat Rubai membeberkan semuanya kepada Patan. Rubai tentunya tidak bisa mentolerir tindakan atasannya yang termasuk kejahatan luar biasa, sehingga mengajak Patan untuk bekerja sama. Rubai kemudian merancang rencana untuk langsung masuk ke dalam laboratorium Jim yang terletak di tengah salju. 2 hari kemudian Rubai pergi ke sana untuk melihat virus yang sudah hampir rampung dikerjakan. Saat itulah Patan dan keempat rekannya datang menyerang lab dan menghabisi semua anggotanya Jim. Sementara Rubai diam-diam mencuri 2 sampel virus tersebut yang disimpan di dalam sebuah wadah menyerupai bola. Namun virus tersebut berhasil direbut kembali oleh Jim. Jim mengaku kecewa atas pengkhianatan yang dilakukan Rubai kepada dirinya. Jim lantas melarikan diri menggunakan motor. Patan kemudian menyusulnya. Tak lama berselang, anggota Jim menyusul menggunakan mobil. Namun Patan berhasil melumpuhkan mereka dengan melemparkan granat. Di sisi lain, Jim sedang berusaha mengejar bola virus yang jatuh menggelinding di atas es, dan Jim berhasil menangkap salah satunya. Sementara bola virus yang lain berhasil ditangkap oleh Rubai. Rubai yang hanya mengenakan sepatu ski jelas bukan tandingan motor trail milik Jim. Jim berhasil mendekati Rubai, namun alih-alih mengambil bola virus, Jim justru menghancurkan bongkahan es sehingga Rubai jatuh ke dalam air. Beruntung Patan akan datang menyelamatkannya. Alhasil dengan 1 bola virus yang berhasil mereka dapatkan, bola virus tersebut diambil untuk diteliti oleh para ilmuwan. Tentunya agar mereka bisa membuat vaksinnya. Sedangkan Rubai dimasukkan ke dalam penjara sebab bagaimanapun dia merupakan mata-mata Pakistan. Meski Patan menolak keputusan tersebut, Patan tidak bisa membantah Kolonel Sunil. Scene beralih ke Institut Penyakit Menular India saat Nandini dan para ilmuwan sedang membuka bola virus tersebut. Bola tersebut tersusun dari 3 lapisan, namun yang ditemukan para ilmuwan adalah air biasa.
Apakah bola virus yang diambil Rubai adalah palsu? Jawabannya tidak sama sekali. Sebab layar komputer di laboratorium itu tiba-tiba memunculkan wajah Jim. Jim memberitahukan seluruh ilmuwan di sana bahwa bola tersebut tidak kosong. Pada lapisan kedua berisi gas korosif asam yang tidak terlihat. Gas itu ternyata bisa melelehkan plastik sehingga pakaian APD yang mereka kenakan akan meleleh. Lapisan ketiga berisi virus itu sebenarnya, tetapi tidak akan terdeteksi sebab virus itu sekarang sudah menjangkiti mereka. Awalnya Nandini dan para ilmuwan di sana tidak percaya. Namun ketika melihat baju APD mulai meleleh, Nandini segera meminta untuk mengkarantina seluruh laboratorium. Kepanikan pun terjadi ketika Patan dan Kolonel Sunil tiba di sana. Wajah Nandini sudah dipenuhi bentol kemerahan. Dari balik dinding kaca, Patan berinteraksi dengan Nandini. Perempuan itu meminta Patan untuk meledakkan laboratorium. Setelah Nandini dan para ilmuwan mengeksekusi dirinya sendiri, laboratorium itu pun akhirnya diledakkan. Setelah itu Kolonel Sunil dan Patan berdiskusi dengan seluruh petinggi militer India. Mereka lalu melakukan sambungan telepon dengan Jim. Jim menyebut bahwa dia memiliki sebuah misi berisi virus yang siap ditembakkan ke salah satu kota di India. Aksi tersebut hanya bisa dihentikan apabila India mau melepaskan Kashmir kepada Pakistan. Skenario pun beralih kepada Patan yang bertemu Rafe. Patan berusaha mencari tahu keberadaan misil itu dari Rafe. Rafe menyebutkan bahwa misil tersebut sekarang berada di Afghanistan. Namun dia tidak tahu persis di mana lokasi tersebut berada. Patan pun menyusun rencana dengan membebaskan Rubai dari penjara agar turut serta membantunya. Singkat cerita, rencana tersebut berjalan lancar hingga akhirnya mereka menemukan misilnya bersama Jim, Jenderal Kadir, dan anggotanya yang ternyata berjumlah banyak. Peperangan pun tak dapat dielakkan lagi. Jim kemudian berhasil kabur menggunakan mesin robotik yang bisa membuatnya terbang. Kebetulan Patan juga menemukan mesin serupa sehingga bisa menyusulnya. Di sisi lain, Rubai dan anggota yang lain dikejutkan dengan aktifnya misil yang akan ditembakkan ke udara. Namun ternyata misil tersebut tidak berisi bola virus sebab bola tersebut sedang dibawa di dalam pesawat yang akan mendarat di New Delhi. Rubai segera memberitahu Kolonel Sunil dan Patan mengenai hal tersebut. Untuk menghentikannya, Patan harus merebut detonator yang dipegang oleh Jim. Patan dan Jim pun mendarat di sebuah rumah dan terlibat baku hantam yang sangat sengit. Di sisi lain, Kolonel Sunil berkomunikasi dengan pilot pesawat dan memintanya untuk tidak melakukan pendaratan. Dalam perjalanan di udara tersebut, pilot diminta untuk mencari keberadaan bola virus. Dan alangkah terkejutnya, dia ketika menemukan bola virus tersebut akan meledak dalam waktu 4 menit. Di tempat yang lain, Patan kesulitan mengalahkan Jim. Keadaan berubah menegangkan ketika waktu tersisa 10 detik lagi. Roket untuk menghancurkan pesawat pun sudah diluncurkan. Namun ternyata Patan bisa merebut detonator dari Jim dan menghentikan ledakan virus. Roket pun berhasil diurungkan, akan tetapi Jim kembali menyerang Patan. Namun kali ini Patan dengan mudah melumpuhkan Jim. Setelah kejadian itu, Kolonel Sunil mengucapkan selamat kepada Patan. Scene kemudian beralih kepada Patan dan Tiger yang duduk di gerbong kereta. Tiger berpikir siapa yang nantinya akan menggantikan posisi mereka karena mereka sudah 30 tahun berkiprah di dunia agen intelijen. Dari sinilah cerita pun selesai.